Siap praktek teman-teman semuanya pada malam hari ini? Siap. Siap. Yakin bisa ajaib semuanya teman-teman di sini? Yakin bisa. Nah, ya sebelum kita mulai majelis kita pada malam hari ini, kita baca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan. Sahabat semuanya yang masuk di dalam ruangan ini pada malam hari ini beserta dengan keluarganya senantiasa sehat paripurna. Yang sedang sehat segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan sedia kala. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangan kita menjadi pasangan yang taat dan setia. Sahabat ada di mana-mana. Keluarga selalu melimpah. Rezeki 5 miliar satu bulan. Punya aset 1000 dinar. Satu keluarga bisa haji dan menghajikan. Mengumrahkan. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah. Insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah. Kita semuanya ditempatkan di surga terbaik bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah ya sudah satu pekan. Alhamdulillah bisa bersambung kembali, menyambung silaturahmi ya di privat RFFLOP ya teman-teman semuanya. Saya izin mengingatkan 2 hari lagi ya ada event SHMR. Untuk teman-teman yang belum berangkat SHMR, mari kita sama-sama mensukseskan bagaimana dan mengapa kita harus menjadi seorang pribadi magnet rezeki dengan mengamalkan jurus-jurus yang ada, termasuk 10 jurus dasar ya, 3 jurus dasar nanti diantaranya akan ditampilkan di SHMR dan kemudian 4 jurus berikutnya ada di THMR. Nah sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun sahabat berada di kota-kota yang terdekat, datangi ya, karena kita sebagai seorang pembelajar kalau bisa gitu ya, teman-teman yang sudah pernah SHMR ulangi lagi gitu. Memang di sana keajaiban itu akan senantiasa hadir apabila kita memberikan kontribusi nyata dan kemudian ada repetisi ya, repetisi atau pengulangan. Ya, insya Allah orang-orang yang mau ulangan pasti akan lulus gitu kan. Kalau kita mau mengerjakan naik tingkat gitu kan, harusnya kita harus menghadapi soal-soal ulangan terlebih dahulu gitu. Begitu juga di grup-grup magnet rezeki ya, terutama di grup privat RFFLOP yang kita cintai ini. Mungkin seringkali teman-teman sering mendengarkan bahasa yang berulang-ulang. Tapi ya, kalau secara kuantum, bahasa yang berulang-ulang itu justru akan membangkitkan alam pikiran bawah sadar kita untuk memotivasi kita menjadi lebih baik lagi dan lagi. Walaupun pengulangan itu kadang-kadang membosankan ya, saya belajar MR apa sih, RFFLOP apa sih, harus merilis apa sih, harus memproyeksikan gitu. Sudah dijelaskan, kadang-kadang kita nggak paham-paham ya, ada yang sudah dijelaskan prakteknya pertama tahu, oh berarti saya harus gini-gini, tapi setelah ajaib banyak yang nggak inget lagi gitu. Setelah ajaib, saya mah kemana udah belajar deh ya, mungkin kayak gitu lagi nanti ya. Nah setelah itu nggak praktek lagi, akibatnya ketika kita tidak mau praktek lagi, keajaiban itu turun. Ajaib itu levelnya di atas ya, ibaratnya di ada garis gitu ya di tengah kita. Ajaib itu senantiasa ada di level atas. Kalau digambarkan dengan buku spiritual meternya Pak Nas gitu ya, gelombangnya itu harus ke kanan selalu dan frekuensinya, getaran frekuensinya harus 200 frekuensi apa ya satuannya itu saya pokoknya 200 ke atas gitu ya Bunda ya. Ya seperti itu ya. Nah teman-teman semuanya silahkan nanti barangkali Bun saya kalau tidak ikut datang bagaimana menjadi seorang donaturnya, kita boleh silahkan. Kalau mau datang ke tempat Bunda Arta juga boleh silahkan ya, karena kami sendiri untuk bulan ini kita ada di daerah Pekalongan Kabupaten ya. Jadi kita pindah lokasi agak ke selatan. Nah teman-teman yang punya, untuk yang daerah Pekalongan ini punya sahabat kerabat yang ada di Pekalongan, silahkan untuk didaftarkan masuk ke SHMR THMR-nya Bunda Arta. Atau teman-teman mau hadir online secara kuantum ya, maksudnya jadi donatur atau apapun, silahkan nanti
teman-teman untuk hubungi segera kepada Bunda Dina atau saya, seperti itu ya. Nah, pada malam hari ini kita mempunyai sebuah ilmu yang istimewa dari Bunda Susan. Nanti beliau akan menyampaikan ya bagaimana kita cara berterima kasihnya, ya, berterima kasih yang bisa menghadirkan keajaiban rezeki ya. Cukup berterima kasih maka rezeki akan berdatangan ya. Dengan berterima kasih insya Allah rezeki makin bersih. Dengan berterima kasih insya Allah kita semuanya jadi orang yang penuh kasih. Apalagi dengan berterima kasih ya insya Allah kita semuanya akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ilmunya? Kita simak bareng-bareng, siapkan buku catatannya. Kemudian sebelumnya ya saya izin ingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung nih ya. Teman-teman yang baru bergabung banyak yang nanya, apa sih fungsinya air doa? Kok itu ada pandannya? Kok itu ada garam ruqyahnya? Nah, ada yang bilang Bunda itu kan kayak peralatan apa gitu ya. Nah, ini saya jelaskan ya teman-teman, fungsi air doa. Yang pertama nanti kita akan sama-sama untuk apa namanya? Minum air ini ya. Kalau saya siapkan botolnya yang gede sekalian. Abaikan mereknya. Kita nggak jualan merek ya. Air apapun yang ada di tempat teman-teman semuanya, kalau punya botol kosong gitu segera diisi air mineral. Jadi ini air mineral itu nanti saat kita riado, nanti Bunda Susan biar nggak menjelaskan ulang ya, biar langsung ke fokus ke materinya ya Bunda Susan biar nggak kelamaan. Nah nanti saya akan kirimkan tata cara berdoanya sebelum teman-teman minum air ini. Jadi air ini boleh dibuka boleh tidak. Yang penting nanti saat teman-teman Bunda Susan itu membaca bacaan riadonya ikut baca. Ya, jangan hanya mengandalkan suaranya Bunda Susan saja. Teman-teman yang ikut membaca nanti getaran energinya langsung masuk ke air yang sudah disiapkan oleh teman-teman semuanya. Ya, air itu bisa menyerap energi baik positif maupun tidak positif. Ya, kalau teman-teman bacanya adalah bacaan-bacaan doa gitu, air ini masuk menyerap gitu. Bacaan-bacaan doanya itu menyerap ke sini, nanti diminum. Ya, diminum siapa? Kita atau keluarga kita yang kita LOP kan. Nah, siapa yang hatinya belum lembut, minum air ini secara konsisten, rutin ya insya Allah hatinya akan melembut gitu ya, seperti itu. Apapun yang kita LOP kan dimasukkan ke sini semuanya. Seperti itu ya, nanti tinggal diminum. Insya Allah ini menjadi syifa buat teman-teman semuanya. Kemudian pandan. Nah, pandan ini juga fungsi sama ya, untuk air mandi ya Susan ya. Mandi dibarengkan dengan garam ruqyah. Nanti saya kirimi videonya juga ada lengkap ya. Jadi teman-teman nanti tata caranya bagaimana silahkan nanti diikuti. Kalau belum punya garam ruqyah nanti pesan ke Bunda Dina, nanti kita kirim. Dan fungsi garam ruqyah itu sendiri macam-macam ya, bisa untuk pengobatan, bisa untuk membersihkan area rumah gitu, bisa juga untuk menyirami kembang. air doa dikasih garam nih, tumbuhan saya kok nggak berbuah-buah gitu, sambil kita LOP kan dikasih air ini gitu, air syifa dikasih ke tumbuhan, boleh jadi nanti mangganya berbuah terus. Masih sekarang ya Bunda Susan ya? Ya, masih. Nah itu tidak mengenal musim, mangganya Bunda Susan itu berbuah selalu gitu. Bahkan kemarin saya lihat anggurnya itu nyenengkan, itu berbuah terus gitu. Tiap saya ke sana, wah anggurnya ada lagi yang matang, ke sana ya matang lagi. Nah itu boleh jadi kekuatan dari hal-hal yang demikian. Meskipun kalau mungkin orang awam bilang itu apaan, kan itu hal yang goib, kesannya gimana gitu ya. Padahal tidak teman-teman, kan Allah sendiri goib gitu ya. Allah sendiri goib, Al-Quran sendiri adalah kalamullah gitu ya. Kalamullah adalah perkataan yang goib juga, dan kita percaya itulah. Kalau kita mengimaninya dengan benar ya bukan klinik, bukan syirik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengimaninya dengan yang tidak tepat, ya mungkin teman-teman juga tahulah bagaimana nantinya gitu ya. Nah, supaya kita tetap mendapatkan keberkahan dan kebenaran dalam berilmu itu, caranya dengan apa ya, dengan terus belajar agar kita bisa mendapatkan furqan atau pembeda gitu ya, pembeda yang ada di dalam hati, mana ilmu yang benar yang bisa saya ikuti, mana ilmu yang tidak benar yang saya ikuti. Disclaimernya, ilmu makna rezeki ikuti dengan keyakinan penuh, karena keajaiban itu ada bagi orang yang yakin dan percaya. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya. Langsung saja kita mulai pelajaran kita pembelajaran kita pada malam hari ini ya.
tentang bagaimana berterima kasih bisa berbuah rezeki ya untuk teman-teman semuanya. Semakin berterima kasih, semakin rezeki berdatangan. Mari kita sambut bersama-sama gurunda kita yang tercinta, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Pita openingnya ya yang ceria dan dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya lanjut saja karena Bunda Pita sudah menyapa dan meningkatkan vibrasi dari semangat teman-teman semua, dan mengingat waktu kita untuk bisa nanti segera ya mengisi energi brilian kita untuk menggulungnya, menambahnya gitu ya. Dengan apa? Di samping kita ada ilmunya yang di awal ini, yaitu nanti kita akan ada riadohnya, yaitu ada dengan menggetarkan Quranic vibration. Tapi sebelumnya ya ada yang luar biasa nih di awal ini, dan saya ingin berbagi. Ternyata saat kita hamdalah, terima kasih ya Allah, terima kasih wahai semesta raya ini, terima kasih wahai udara gitu ya, terima kasih wahai keluargaku. Jadi pada saat kita hobi berterima kasih, ternyata semakin dikejar rezeki. Coba saya ingin tanyakan dulu di chat aja ya, siapa yang ingin dikejar-kejar rezeki, angkat tangannya, katakan saya, di chat aja. Gitu ya. Karena mikrofonnya semuanya ditutup, jadi katakan saya gitu ya. Nah, Saya, itu Bunda. saya semuanya ya ingin dikejar-kejar oleh saya gitu ya. Dan materi-materi yang ada di privat RFFLOP semuanya keren-keren ya, untuk membooster teman-teman semua mencapai impian-impian itu dengan mudah. Nah, di sini kami siap ya untuk bisa membersamai teman-teman semua dalam berbisnis laris manis gitu ya, karena banyak yang sudah terbukti gitu ya dengan aneka LOP yang sudah dipelajari ya, kemudian digetarkan ada di sini, dipraktekkan ada di sini. Terutama prakteknya bagaimana, harus RFF dulu teman-teman ya. Nah, harus dirilis dulu, nggak bisa LOP nggak kerja kalau masih ada luka batin gitu ya, makanya perlu di RFF. Nah, betapa banyaknya luka batin kita, beban hati kita, karena dari masa kecil kita sudah banyak sekali mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, doktrin-doktrin yang begitu menekan di dalam perasaan dan juga di kolbu kita. Maka akhirnya ada doubling di kelas terapi syukur sadar nafas. Untuk apa? Percepatan teman-teman. Waktu kita itu terbatas gitu kan. Nah, kalau berlama-lama nunggu 2 tahun baru nanti bisa ajaib, nunggu 1 tahun kan kelamaan gitu kan. Padahal ada petanya, ada percepatannya gitu kan ya. Akhirnya kami tawarkan, silakan yuk yang mau doubling, ini keren sekali gitu ya. Dan di malam hari ini nanti akan ada kaitannya ke sana gitu teman-teman ya. Di samping teman-teman untuk bisa tetap on ada di sini karena sudah cinta Quran gitu ya. Kita sudah semuanya cinta nih ya dengan Al-Waqiah. Semakin berterima kasih, semakin dikejar-kejar oleh rezeki. Nah, sahabat semua, rezeki itu bergerak sesuai dengan getaran syukur. La ing sakartum la azidannakum. Ada yang tetap ya malam hari ini. Saya doakan ya sehat selalu gitu ya. Alhamdulillah untuk mikrofonnya bisa untuk di unmute ya. Karena keren nih malam hari ini materinya. Ya, bismillah. Jadi teman-teman semua, rezeki kita ya datang itu sesuai dengan getaran syukur yang ada di dalam diri kita. Gitu kan. Ada yang mengatakan, "Bunda, aku udah syukur," gitu kan. Sedalam apa? Gitu kan. Ya coba, apakah itu hanya di mulut saja? Gitu kan. Maka perlu ilmu gitu kan untuk bisa mengukur kesyukuran kita itu sudah sampai di mana gitu ya. Nah, di samping ada getaran syukur ya, ada pula kontribusi apa yang telah kita lakukan kepada sesama, kepada alam semesta raya ini, kepada lingkungan gitu ya, kepada keluarga, bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk di kanan, kiri, depan, belakang, di sekitaran diri kita gitu kan. Nah, dengan kata lain, rezeki bergerak dan datang sesuai dengan setup, di set nih di dalam diri kita, set upan frekuensi energi di dalam diri kita.
Itu kuncinya teman-teman. Rezeki akan datang. Ini berbagai rezeki ya teman-teman ya. Kita tidak mengatakan adalah uang saja, bukan, tapi berbagai rezeki yang fisik dan metafisik. Itu bergerak datang kepada kita sesuai dengan set-upan frekuensi energi yang di dalam kuantum kita, di dalam pikiran, perasaan, dan di hati kita. Nah, ketika kita bergetar di dalam terima kasih ya Allah, bersyukur, cinta, bahagia, inilah energi yang memadat kemudian selanjutnya menjadi bakal uang gitu teman-teman. Ya, agar nanti teman-teman bisa melihat, oh uang aku kok segini ya gitu kan. Akhirnya paham, iya kali aku kurang terima kasih, iya kali aku kurang bahagia, bahagianya hanya tanggal muda gitu kan. Tanggal tua mengeluh lagi gitu. Ya akhirnya segitu-gitu aja gitu kan. Harus antusias teman-teman, harus exciting gitu loh, ya kan? Harus dengan bahagia. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, kan saya katakan seperti itu. Nah, jadi ketika kita bergetar di dalam terima kasih, syukur, cinta, bahagia, inilah nanti energi yang menjadi bakal uang. Energi syukur, terima kasih, cinta, bahagia itu bahan bakunya teman-teman. Bahan bakunya. Kan goibnya dari itu tuh, terima kasih, cinta, bahagia gitu kan. Nanti kemudian keluarnya memadat nih, mengkristalisasi menjadi uang gitu. Maka saya katakan, yuk kita untuk punya produk yang winning untuk bisa menarik di kuantumnya. Harus ada alat teman-teman. Menjaring ikan aja di laut itu pakai alat, ya kan? Nggak kemudian tinggal diambilin aja gitu. Tangan kita nggak cukup nanti gitu kan. Pakai alat gitu kan, ya. Nah, uang adalah material yang pembentukannya, saya ulang kembali, berasal dari syukurnya di dalam diri kita. Terima kasihnya teman-teman, catat. Maka pada saat teman-teman tidak usah nunggu kemudian ada visinya dari saya, nih ada daily rutin, terima kasih, baru kemudian dibaca terima kasihnya, bukan. Teman-teman misalnya sudah tahajud ya jam 2, zikirnya itu bisa dikerjakan pakai ada chat yang kemarin gitu ya. Jadi terima kasih ya Allah, terima kasih itu dibaca di situ, daily rutin gitu ya. Energi syukur, terima kasih, cinta, dan bahagia. Ini nanti yang materialnya kemudian menjadi uang. Ya, material dari yang goib tadi ya menjadi material fisik. Nah, kalau kita sering-sering menggetarkan energi terima kasih, syukur, cinta, dan bahagia, maka rezeki berdatangan. Bisa cek gurunda kita, Ustadz Mas. Beliau orang yang ceria apa tidak itu? terima kasihnya gitu ya. Makanya uangnya miliaran kan tiap hari, bukan tiap bulan aja 5 miliar tiap hari gitu teman-teman. Coba yang ngantri dipaksa mau beli emas itu sampai benar-benar webnya itu desak-desakan, nggak bisa masuk teman-teman. Akhirnya diberi ada genap, ganjil, dan kemudian cuma hanya 2 keping gitu kan. Itu pun tidak bisa semua kebagian gitu teman-teman, dipaksa gitu ya untuk bisa menerima uang gitu ya. Nah, pada saat kita sering menggetarkan seperti itu ya, ada terima kasih, bahagia, syukur, cinta, antusias, exciting gitu kan, energi berdatangan. Nah, tantangannya saat kita mengalami tumbukan, masih tetap happy enggak? Itu teman-teman, masih tetap happy enggak? Maka malam hari ini sepertinya saya ingin ya untuk bisa the power of paksain gitu ya, the power of paksain teman-teman untuk bisa getarkan. Terima kasih atas udara ini ya Allah, terima kasih atas nafas yang aku hirup ini begitu mewah ya Allah. Pernah enggak menyadari nafas itu begitu berarti untuk diri kita? Coba teman-teman, enggak nafas 5 menit aja bagaimana rasanya, bener enggak? Ya kan, akhirnya dibawa ke RS, dicek oleh dokter, ternyata pada saat seseorang ini tidak bisa nafas dengan rileks, dengan nyaman, akhirnya disambung nih pakai ada nitrogen, ada tabung gas. Biayanya berapa? Di dalam 24 jam sampai kamar dokter dan lain-lainnya itu sekitaran di totalitas gitu ya, ada 170 juta teman-teman, 1 hari 1 malam. Dokternya, perawatannya 24 jam itu gitu. Maka teman-teman sadari nafas yang kita hirup itu mewah. Kenapa tidak bersyukur di situ? Mewah sekali teman-teman. Nah, kadang kita terlupa gitu kan, landai aja, ya udah nafas-nafas aja. Ini kan memang diberi oleh Allah gitu kan. Kesyukuran kita berkurang. Saat ada tumbukan yang terjadi mengeluh gitu kan.
karena kurangnya untuk hening. Nah, malam hari ini saya ingatkan, terima kasih ya Allah atas kesehatan bagi tubuhku selama ini. Aku makin hari makin sehat. Tuh kan, afirmasinya, tapi rasakan menjadi self-talk, gitu kan. Setiap pagi hirup napas. Bahkan setiap sholat itu saya ada planning ya di kelas terapi syukur sadar nafas, gitu kan. Terima kasih atas orang-orang yang mencintaiku, yang semakin banyak berdatangan customer tertarik dengan produk-produkku, tuh teman-teman. Dan berdatangan mereka sahabat-sahabat, saudara-saudara terbaikku. Pagi hari, setiap selesai sholat, coba getarkan itu. Seperti tidak doa lain teman-teman, hanya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya Allah atas uang yang masuk berlimpah seumur hidupku. Terima kasih ya Allah atas rizki yang masuk terus-menerus dari berbagai arah tak terduga. Coba teman-teman, katakan itu, nanti jadi nyata teman-teman. Karena kuncinya LOP terjadi itu merasakan dulu sebelum itu terjadi gitu. Jadi kita tarik dulu rasa syukurnya, nanti akan ada ditambahkan tuh nikmatnya, wujudnya, fisik itu akan dimunculkan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih saat ini, sekarang ini dan di sini ya Allah. Aku rasakan nikmat semuanya, sudah tidak ada persoalan, tidak ada gitu. Walaupun ada orang yang A, B, C, D mencurigai, ada orang yang mengatakan A, B, C, D, E, F, G gitu kan, dengan tuduhan-tuduhan. Udah landai aja, mereka belum kenal saya, gitu aja. Mereka belum kenal kita, gitu. Udah apa-apa. Kita itu masih nyaman-nyaman aja sekarang ini. Ya kalau Rasulullah dulu bagaimana? Saat dicurigai agama Islam itu katanya sihir, gitu kan. Kemudian juga ada yang melempari kotoran, ada juga yang sampai mengejar-ngejar mau membunuh. Lah kalau kita hanya cuma kayak gitu aja, kenapa sakit hati gitu? Ya kan, coba teman-teman, pernah dihina apa oleh tetangga, oleh teman, mungkin teman lama, teman SMA, kenapa harus sakit hati? Gitu kan? Karena ini menjadi bagian ujinya Allah untuk kita, bagaimana kita naik kelas apa tidak, gitu kan ya. Nah, setelah terima kasih teman-teman, lalu doakan orang lain, ya, doakan dengan penuh cahaya cinta, gitu. Lalu doakan orang lain dengan penuh sinar kasih sayang, minimal 10 orang, minim. Silakan, mau keluarga sendiri, mau orang lain gitu. Diutamakan yang masih punya persoalan. Agar apa? Agar bisa selesai di situ, gitu loh. Secepat mungkin satu sama terhubung. Sudah ndak ada dendam lagi, sudah ndak ada sakit hati lagi, ndak ada beban hati lagi. Diutamakan yang masih ada persoalan, gitu kan. Agar apa? Nanti pada saat ketemu sudah satu sama terhubung, ajaib, gitu kan. Dan mudah dipertemukan, bismillah, mudah untuk saling memaafkan. Nah, prakteknya kickback ini teman-teman, pancarkan cahaya. Saya sampaikan teman-teman, ini keren sekali teman-teman. Berikan ada cahaya. Yang tidak bisa membuat cahaya siapa? Nggak bisa produksi cahaya gitu kan. Bunda aku bisanya merem aja nih gitu ya. Ya udah nggak apa-apa pakai merem. Saya bisanya pakai melek aja nih, ya udah pakai melek gitu kan, nanti keluar cahaya. Kalau misalnya nggak bisa pakai cahaya, pakai hembusan nafas. Gitu kan. Nah, dibayangkan di situ kayak anginnya berhembus sejuk gitu ya. Nggak apa-apa, pakai apa saja visualisasinya, yang penting teman-teman tuh nyampe gitu ya. Karena kan kecerdasan beda-beda gitu ya. Cahaya untuk poles produk keren, ya memang gitu kan. Jadi Bunda Murti wah apa aja yang dapat langsung praktek yang efek teman-teman ya. Nah, teman-teman tuh untuk bisa ya praktekkan yang sudah didapat di materi Zoom terbaik. Nah, di sini mengasahnya teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Pada saat teman-teman kickback dengan cahaya, nah di setiap sholat ya, coba minimal 10 orang dinner dan SR12. Benar memang ya, aku saksi sendiri teman-teman semua ya.
Bunda Murti itu kan pegawai negeri ya, dia ASN gitu kan, dia pegawai negeri. Nah, biasanya itu rumahnya itu ya udah tinggal ya maaf ya sepi gitu kan dulu gitu. Sekarang saya kalau pulang dari Boster Rumah Cahaya, ya Allah deret itu yang parkir di depan rumahnya gitu kan. Setiap lewat deret lagi, keren sekali gitu kan. Itu tarikan gitu ya. Tarikan dari apa? Dari rasnya kemarin ya saya jelaskan. Ya pada saat LOP kemudian sudah benar dilaksanakan. Ketawa Bunda Murtinya. Mau Zoom aja belanja lagi ke sini. Masya Allah, ya udah sambut dengan happy, buat kita sih sendiri gitu ya. Nah pada saat LOP sudah rilis ini ya luka batinnya, maka terbentuk ada cahaya di sana ya. Nah kurang lebih adalah istilahnya reticular ya activating system, di situ ada bercahaya. Nah mengantarkan dari apa LOP itu menyentuh ke orang-orang ya, ke benda-benda yang dimaksud, lalu kemudian mereka berdatangan. Secepat itu teman-teman, sesederhana itu sebenarnya gitu. Coba ini kembangkan, uangnya pada datang ke teman-teman semua ya. Tapi harus punya alat ya teman-teman semua ya. Nah yang sudah punya alat ya, baik produk-produk apa di rumah silakan. Yang belum punya alat bisa ya menghubungi kami gitu. Nanti ada alatnya gitu ya. Harus punya produk ya yang ini. Kemudian teman-teman yang sudah punya nih kayak Bunda Janatun ya, mau kaos, mau batik gitu ya, silakan dimainkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman untuk bisa mendoakan orang lain. Ya, mendoakan orang lain minimalnya adalah 10 orang. Berikan ada cahaya di sana, kirimkan. Jangan hanya ya teman-teman semua belum punya produk, oke ngubungin saya Mustanfiro ya, ngubungin admin yang ada di grup ya, nanti biar ada produk ya, kami sediakan memang untuk teman-teman yang ingin ada produk sekalian nanti praktek ya. Oke. Mohon izinnya yang mic-nya lepas ya Bunda Penny mohon izin ya Bunda Penny untuk bisa di-unmute ya. Oke, saya lanjut ya. Saat teman-teman di rumah gitu kan, ketemu nih ya ada anggota keluarga, pancarkan triangle miracle ya dengan ada cahaya. Ampuh teman-teman, ampuh sekali. Ya, mohon izinnya yang lepas untuk mikrofonnya ya Bunda Penny dan ada yang lainnya ya. Ya, bisa dibantu yang lepas siapa ya? Bunda Pita yang masih lepas mikrofonnya, Bunda Penny Dwiwati minta izin. Di-unmute ya. Siapa lagi yang lepas? Soalnya saya harus fokus ini suaranya. Harus fokus. Oke, sudah semua. Mohon maafnya ya. Oh Bunda Umi, ya Bunda Umi. Mohon izinnya ya Bunda Umi ya untuk di-unmute ya. Saya lanjut ya teman-teman ya. Pada saat sholat ya, teman-teman semua mendoakan tuh. Siapa aja? Guru-guru teman-teman tuh dari SD, SMP, SMA sampai guru ada di kehidupan gitu ya. Kemudian siapa aja yang masih persoalan apalagi didahulukan. Kemudian saat ketemu langsung ya ada di rumah itu kirimkan juga ada cahaya cinta di sana. Muliakan beliau ya Allah, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang. Nah kemudian rasakan bahagianya. Berikan rezeki 100 juta per bulan, berikan rezeki 500 juta per bulan. Katakan aja seinginnya teman-teman tuh, mau minta uang berapa gitu ya, mau 5 miliar tiap bulan silakan gitu ya. Nah pada saat teman-teman doakan nih suami, istri, ibu, bapak dengan cahaya di sana, maka nanti teman-teman semua akan mengirimkan ada sinyal itu. Dan saya melihatnya cahaya itu seperti membersihkan dari jendela-jendela buram gitu ya, dari ada toksit-toksit di dalam hati gitu ya, itu tuh cepat sekali cleansingnya gitu ya. Nah kemudian cleansingnya nanti cepat sekali. Lalu saat keluar rumah ya kemudian ada dipancarkan juga ke tetangga, ke sahabat gitu ya. Nah lakukan ya kurang lebih teman-teman trial ya, silakan 40 hari gitu ya. Nah inilah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Gurunda Ari Ginanjar ya, bapak gurunya Ustadz Nas gitu ya. Pak Nas juga ada jurusnya mendoakan orang lain gitu ya. Di sini juga kan mengkopi kan ya, mengkopi dari beliau gitu ya, guru-guru kita mendoakan orang lain ya. Jurusnya kalau Bapak Ari Ginanjar itu 10 detik gitu ya, jurus 10 detik. Doakan setiap ketemu toko yang belum buka gitu ya,
Doakan setiap ada bangunan yang belum selesai gitu ya, yang masih ada mangkrak gitu ya, belum dibangun kembali, dananya mungkin belum ada, didoakan rezekinya berlimpah, berdatangan sekian miliar tiap bulan gitu ya. Nah, melakukannya beliau Bapak Ari Ginanjar ini selama 2 tahun. Keajaibannya apa nih teman-teman? Gedung menaranya ya yang tingkatnya sangat tinggi itu ya, yang di atasnya ada masjidnya ya. Waktu kemarin saya dengan Bunda Pita ya di Daulat ya untuk bisa ke kantornya Dokter Demul itu di sana teman-teman ya, ada di menaranya dari Bapak Ari Ginanjar. Di paling atas ada masjid yang tertinggi benar-benar berdiri dengan megah, ada di Jakarta. Amalannya mendoakan orang lain selama 2 tahun teman-teman di situ. Nah, Bapak Ibu semua, sebetulnya apa yang terjadi saat teman-teman mendoakan orang lain? Ini teman-teman agar hobi ya mendoakan orang lain. Jadi teman-teman semua, alam semesta raya ini adalah perusahaannya Allah. Allah yang memerintahkan di sana. Ada rahasia alam semesta yang banyak orang tidak tahu. Sebenarnya pada saat teman-teman mendoakan orang lain, alam semesta ini tidak membaca orang lain yang didoakan itu teman-teman. Ketika kita mendoakan orang lain, ketika teman-teman mendoakan orang lain, masih mendoakan lagi pada orang lain, semesta raya ini tidak melihat kita masih mendoakan siapa, itu bukan. Jadi ketika kita masih mendoakan dengan pancaran cinta ke banyak orang, ya satu persatu ditatap dengan lembut gitu ya, didoakan dengan dihayati. Nah ternyata alam semesta ini membaca sesuai dengan hukumnya. Kita masih membuat data, masukkan data lagi brilian gitu. Data untuk diri sendiri sebenarnya teman-teman ya. Data itu terkumpul bagaikan masuk ke dalam laptop, masuk lagi ke dalam laptop. Laptopnya siapa? Diri kita. Setiap sholat ya kita doakan di situ. Berapa orang? Mau 10 orang, mau 15 orang. Sehat masuk ya, mudah rezekinya masuk. Lancar ya, ada 1 miliar per bulan masuk, 5 miliar per bulan masuk. Lalu doakan lagi untuk orang lain, kemudian tapi kemudian itu masuk ke data kita dan lain-lain. Menjadikan ada data di dalam diri kita, itu adalah data-data brilian. Apalagi dirasakan dengan sepenuh hati, dirasakan dengan bahagia. Saat data di laptop teman-teman adalah bahagia, berlimpah, terima kasih. Nah, pada saat data-data di laptop kita isinya adalah semuanya ada data brilian ya. Kemudian juga banyak data positif. Memantul apa tidak teman-teman? Ke layar. Memancar apa tidak teman-teman? Hukum proyeksinya. Memancar atau tidak? Bisa dicat ya. Memancar apa tidak ke layar? Tentu memancar. Lalu setelah memancar, memantul kembali. Betul apa tidak teman-teman? Pantulannya itu untuk siapa? Tentu untuk yang tadi melantunkan doa untuk orang lain, yang memberikan ada data-data baik, itulah akhirnya mendapatkan pantulan kembali. Jadi akhirnya setelahnya berubah nasibnya menjadi lebih mudah, itu sangat mudah teman-teman. Jadi nasibnya berubah menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih brilian, itu sangat mudah teman-teman. Teman-teman semua, hadisnya Rasulullah di At-Tirmidzi, tafa'alu bil khairi tajiduhu. Berbaik sangkalah, kita berbaik sangka kan, memberikan ada doa ke orang lain gitu, memberikan ada data ternyata ke dalam diri. Berbaik sangkalah dengan kebaikan, maka engkau akan mendapatkannya. Inilah teman-teman semua hukum dari law of projection dan cermin raksasa yang ada di alam semesta raya ini memantul kembali kepada kita, lalu membuat ada layar nasib kita menjadi lebih sukses, lebih ajaib. Oke, seperti ini penjelasan bagaimana teman-teman semakin terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, akhirnya mudah mendoakan orang. Ada tumbukan itu bagaikan punya bantal teman-teman, mental kembali gitu, dan udah sampai ke kita gitu. Mau seperti apa itu dihinanya gitu, udah mental aja karena udah datanya data-data baik teman-teman. Itu teman-teman semua praktekkan. Saya sampaikan ini dengan sungguh-sungguh agar apa? Teman-teman masuk ke kuantum dan tergelitik, terpacu untuk praktek.
praktekkan selalu untuk bisa terima kasih pada saat teman-teman tahajud. Tidak sempat tahajud di setelah ada sholat subuh, tidak sempat sholat subuh di setelah duha, tidak sempat sholat duha teman-teman di setelah duhur. Pokoknya kapanpun teman-teman bisa lakukan itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Setelah teman-teman itu nanti ada habit, ada kebiasaan baik itu, maka menjadi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, maka nasib baik berubah dari yang sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Itu sangat mudah teman-teman. Mau minta apa? Yang tidak sehat menjadi menyehat, menjadi bugar. Yang tadi yang sebelumnya terlihat keriput gitu kan, terlihat maaf ya loyo gitu kan, menjadi segar, menjadi bugar gitu. Karena apa? Mengeluarkan ada cahaya yang esensinya sebenarnya cahaya itu adalah milik kita teman-teman, untuk diri kita sendiri. Jadi saat kita mancarkan cahaya itu, ternyata para malaikat itu mengatakan cahaya itu untuk diri kamu seperti apa yang kamu keluarkan untuk orang lain. Kan seperti itu ya, di hadisnya Rasulullah. Kamu mendapatkan apa yang seperti kamu doakan kepada orang lain. Kita doanya yang baik-baik ya. Jangan memberikan doa yang tidak baik ke orang lain, karena jadi bumerang untuk diri kita ya. Pada saat kita mendapatkan ada perlakuan yang tidak baik aja, kita harus tetap baik sangka. Semua nanti akan membaik, semua nanti akan mengalami kebaikan, semua akan ada indahnya. Di situ kita bisa tegar apa tidak, kita bisa kuat apa tidak di sana. Kuat dalam tersenyum, bukan kuat dalam marah-marah, bukan gitu kan ya, bukan kuat dalam uring-uringan, bukan ya, tetapi adalah kuat dalam senyum kita. 227 menerima seperti apa ya. Di situ terhantam ada bungkus permen yang kayak apapun, kita bisa senyum apa tidak. Tantangannya di situ teman-teman sebenarnya ya. Bagaimana teman-teman menjadi insan yang bermagnetis itu adalah pada saat ada tumbukan, teman-teman masih tetap berbaik sangka apa tidak. Nah, maka teman-teman perlu ada vitamin hati, perlu untuk bisa buka perisainya, perlu sekali untuk bisa melepaskan beban hati kita, untuk bisa mengobati luka batin kita. Betapa banyaknya teman-teman luka batin kita dari sebelum akil balik sampai dengan sekarang, mengalami ada tekanan, mengalami ada hinaan, mungkin tak sengaja orang tua kita nadanya tidak menyenangkan, yang maksudnya baik tapi kita tanggapannya kurang baik, mungkin saudara kita dan lain-lain. Maka kita perlu rilis teman-teman, dan itu tidak kemudian semudah seperti membalikkan telapak tangan dalam penyembuhan luka batin. Itu adalah untuk bisa selalu rutin, karena cenderungnya kalau kita tidak membersihkannya atau mengobatinya, maka dia menempel ya, cenderungnya menempel, melekat seperti debu yang menempel ada di kaca jendela rumah kita. Kalau tidak rutin dibersihkan, maka semakin banyak, semakin menumpuk, semakin gelaplah kaca jendela atau kaca pintu rumah kita. Naudzubillah ya teman-teman, untuk kita obati ya di setiap Kamis malam Jumat ya dengan ada terapi Quran, kemudian pada saat di Rabu malam Kamis kita adakan penyembuhan itu dengan ada terapi syukur. Alhamdulillah lengkap ya, pembelajaran ada di Arta MR. Saya ingin sekali mengcover dari banyak usulan ya, kemudian saya di sini untuk bisa juga membahagiakan gitu ya ke banyak orang. Maka materi padat gitu ya, tetapi juga di situ banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Maka sekarang ini materinya saya sudah sampaikan teman-teman, semakin berterima kasih di sana teman-teman, semakin dikejar rezeki. Tinggal ilmu ini teman-teman mau dipraktekkan atau tidak. Karena saya lihat belum maksimal teman-teman yang mempraktekkannya gitu ya. Nah, pada saat saya share teman-teman ya, ada videonya di privat RFF LOP ya, saya kan sudah buat video ya teman-teman. Tidak usah di-share keluar. Karena apa? Walaupun saya di situ ya memang tidak di silent, maksudnya tidak di privat. Kalau teman-teman yang menge-share gitu ya, kalau saya ada nge-share sendiri ya, misalnya di TikTok atau di YouTube, itu orang nanti akan tanya sama saya gitu loh, karena saya yang menge-share, saya bisa menjelaskan. Tetapi kalau teman-teman yang nge-share,
kemudian nanti orangnya tanya macam-macam bla 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 gitu ya. Nanti akhirnya kurang bisa menjawab, dan disitulah diindikasikan nanti tidak bagus terumbu karangnya. Maka teman-teman semua yang khusus untuk yang riado gitu ya, tidak usah teman-teman misalnya kayak yang terima kasih itu tidak usah di-share keluar gitu ya, kecuali mungkin video yang umum gitu ya. Nah yang video di privat itu juga tidak untuk di-share gitu ya, kan memang ada yang untuk umum, kemudian memang ada yang untuk kita sendiri, karena biar nanti ada di sana istilahnya pembagiannya yang terbaik gitu ya. Seperti halnya Gurunda kita kan juga sama, ada sedekahnya untuk banyak orang gitu ya. Kemudian juga ada yang misalnya khusus gitu ya untuk yang pembelajar gitu ya. Dan di situ maksudnya adalah baik semua. Nanti saya akan share mulai malam ini. Bismillah adalah terima kasih itu tadi ya, zikir terima kasih. Nanti untuk bisa teman-teman mau pakai video atau mau pakai tulisan. Nah di print itu lebih baik gitu ya. Di offline itu ada anak muda yang alhamdulillah tertarik sekali ya dengan ada zikir terima kasih itu, kemudian izin ke saya, Bunda saya print ya gitu, saya rutinkan untuk setiap selesai sholat. Oh ya silakan, bagus gitu ya, nanti tinggal dibaca, mungkin melihat sedikit kan gitu, jadi akhirnya tinggal dibaca aja kemudian masuk. Silakan teman-teman yang paling nyaman mana gitu ya, karena ini semua adalah untuk memberikan data-data baik ada di laptop kita. Itu teman-teman semua, saya ingin sekali ya teman-teman semua mengalami keajaiban demi keajaiban, dan saya sudah mencobanya, maka saya sampaikan ke teman-teman, zikir terima kasih ini adalah sebenarnya zikir hamdalah gitu ya. Yang di sana disampaikan di hadisnya Rasulullah, zikir hamdalah ini di sini hasanahnya gitu ya, kebaikannya itu lipat 2 gitu dari zikir yang lain gitu. Misalnya zikir Allahu Akbar gitu kan, zikir subhanallah gitu. Nah di sini pada saat hamdalah itu nilainya lebih besar. Makanya itu tadi ya keajaibannya Menghujam jiwa.